Halo sahabat semua, hari ini 20 Desember 2021, Provinsi tercinta Nusa Tenggara Timur merayakan hari ulang tahun berdirinya provinsi ini ke-63. Apa sesungguhnya yang harus kita maknai dari ulang tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur tercinta? Akan kita kupas. Namun jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng sebagai bentuk dukungan kita semua terhadap pengembangan channel kebanggaan kita. Sahabat rasional, NTT memasuki usia 63. Kita bangga sebagai orang NTT. Kita senang hidup di NTT. Dan kita wajib cinta NTT. NTT sah menjadi bagian tidak terpisahkan, menjadi salah satu provinsi yang menjahit Indonesia di antara 34 provinsi. NTT hadir sebagai provinsi yang paling Indonesia dari seluruh provinsi di Indonesia. Mengapa demikian? Karena NTT menyumbang atau memberikan sebuah suasana, memberikan sebuah tempat bagi Soekarno untuk berpikir, untuk merenung, kemudian melahirkan dasar negara. NTT menjadi provinsi paling Indonesia di Indonesia, karena di NTT semua orang bisa belajar tentang apa itu toleransi. NTT memberikan toleransi bagi Indonesia bukan cuma dalam kata, tapi dalam lakon perbuatan nyata. Sahabat rasional, bicara tentang 63 tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur berdiri, berarti kita bicara tentang fakta, tentang angka, tentang data. 63 tahun NTT berdiri, sampai saat ini masih menjadikan NTT sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, angka stunting tertinggi, gizi buruk tertinggi, dan sejumlah penyakit sosial lain. 63 tahun NTT berdiri, NTT berkontribusi bagi Indonesia tentang bagaimana merawat kebinekaan. Namun di 63 tahun NTT berdiri, NTT juga hadir sebagai provinsi yang hanya tahu berpasrah ketika hanya menerima remah-remah pembangunan. Akibatnya, jika dibandingkan dan disandingkan dengan provinsi-provinsi lain di luar NTT, maka terlihat NTT sangat tidak disoleki oleh Republik ini. Sahabat rasional, ketika NTT berbenah, ketika NTT mulai dilihat, ketika NTT mulai disorot beberapa waktu terakhir, NTT saat ini tersenyum. Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia telah memberikan apresiasi khusus, memberikan atensi yang luar biasa bagi provinsi yang selama ini terpinggirkan. Dia bukan lagi menikmati remah-remah pembangunan, tapi NTT mengambil kue pembangunan besar dari negeri. Mega proyek pembangunan NTT digelontorkan oleh Jokowi telah mampu menghias, menyulap NTT menjadi sebuah provinsi dengan daya tarik luar biasa. Kita lihat banyak pelabuhan udara di Nusa Tenggara Timur disoleki, sehingga menjadi pelabuhan dengan kelas yang cukup luar biasa, memberikan kenyamanan bagi para pengguna jasa. Di samping itu, NTT yang dikenal sebagai daerah yang sering kekurangan air, bahkan dalam berbagai kesempatan sebuah guyonan yang sering dimainkan, sumber air Sudekat. Saat ini NTT menjadi sangat berkelimpahan air. Jokowi menyulap, Jokowi membangun, Jokowi membanggakan NTT dengan menyumbang bendungan raksasa yang saat ini menjadi monumen hidup kebanggaan NTT. Sahabat rasional, 63 tahun berdirinya Nusa Tenggara Timur harus dimaknai sebagai sebuah rentang waktu perjalanan panjang
tentang daya tahan, dan tentang pengharapan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang saat ini sudah memasuki masa-masa berkecukupan. Pemerintah Indonesia dengan tepat menempatkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi yang masuk dalam bidikan prioritas pembangunan. Jika kita lihat wajah Nusa Tenggara Timur saat ini di berbagai tempat yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain, kita bangga berada di wilayah perbatasan. Karena perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan negara lain bukan lagi menjadi daerah terpinggirkan, tetapi telah menjadi beranda dan rambi seperti ini. Wajah alun-alun perbatasan kita saat ini menjadi wajah yang luar biasa menarik. Tempat di mana semua orang dengan bangga berpose menunjukkan bahwa dia berada di Nusa Tenggara Timur, beranda Tenggara, beranda Selatan Indonesia. Memaknai HUT Nusa Tenggara Timur ke-63 saat ini sebagai anak-anak NTT, kita bersyukur bahwa kita dididik dengan kerasnya alam. Kita dididik, dikuatkan lewat alam, lewat kondisi geografis, lewat topografi yang juga keras, bahkan cenderung kasar, menjadikan kita generasi-generasi yang tidak mudah menyerah. Kita hidup, kita bertahan di tengah ekstrimnya kondisi alam kita. Namun di lain pihak, kita dimanjakan karena eksotisnya daerah kita. Saatnya kita berbenah dengan dukungan pemerintah pusat. Dan satu hal yang perlu kita lakukan adalah apresiasi tertinggi kita untuk Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang telah menjadikan NTT sebagai bagian integral, bagian yang tidak terpisahkan, yang layak, sama dan sederajat dengan provinsi lainnya untuk mencicipi dan menikmati kue pembangunan. NTT mungkin sebuah provinsi atau sebuah daerah yang ekstrim kondisi alam. Namun NTT adalah surga, tempat bertumbuhnya ternak, sapi, dan unggas. NTT adalah surga, tempat bersemayamnya indah pariwisata. NTT adalah Eden, tempat anak-anak Adam bercengkerama. Mereka bebas, mereka lepas. Mereka tidak terikat, tidak membatasi diri karena agama, suku, ras, atau antar golongan. NTT adalah provinsi yang menjahit keanekaragaman, menjahit keunikan, menjahit keterpencilan, menjadi daya tarik yang eksotis. 63 tahun NTT adalah berkat bagi Nusa Tenggara Timur, dan 63 tahun NTT adalah berkat bagi Indonesia. NTT tumbuh, NTT tangguh, NTT bangkit, NTT sejahtera demi Indonesia yang satu, utuh, bermartabat, dan berdaulat. Salam nasional. Dai na safali, tada di na safali.